Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas ta'aluknya sifat qudrat. Apa itu ta'aluk? Ta'aluk itu hubungan, kerja maksudnya. Apa sih kerjanya sifat qudrat ini? Jadi ada batasannya supaya kita ini tidak kebablasan. Allah ini adalah zat, kemudian berhubungan dengan sifat. Allah berhubungan dengan sifat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, ini bersanding dengan Allah. Ya, berhubungan. Nah, zat Allah dan sifatnya ini berhubungan juga dengan perkara yang mumkinat atau yang mungkin. Kerjanya itu kepada sesuatu yang mungkin. Untuk mengadakannya, kemudian mentiadakannya, sesuatu yang ada tadi, ataupun sesuatu yang tidak ada mau diwujudkan atau tidak. Ini hubungannya perkara yang mungkin. Jadi ta'aluknya sifat qudrat ini hanya kepada yang mungkin. Kerjanya sifat qudrat ini adalah untuk mewujudkan sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi ta'aluknya sifat qudrat ini tidak bisa dihubungkan dengan sifat mustahil, dengan sesuatu yang mustahil. Contohnya bagaimana? Ketika seseorang bertanya, Ustadz, saya mau tanya, apakah Allah mampu mempunyai anak? Allah punya anak mustahil tidak? Mustahil. Maka ini nggak boleh dijawab. Kenapa? Ketika kita mengatakan mampu, sedangkan ta'aluknya sifat qudrat ini tidak berhubungan dengan yang tidak mungkin. Ketika kita jawab tidak mampu, seakan-akan Allah tidak mempunyai sifat qudrat. Dijawab kuasa, salah. Dijawab tidak kuasa pun salah. Maka kita menjawabnya bagaimana? Pertanyaanmu yang salah. Dan pertanyaanmu tidak perlu dijawab. Karena sifat kudrahnya Allah, sifat kuasanya Allah ini hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Mumkinat kalau bahasa Arab. Bahasa Arab mumkinat, mungkin. Kalau bahasa kita mungkin. M dan eng bedanya di situ. Ini kalau tidak disebutkan bahwa sifat qudrat ini hanya berhubungan kepada perkara yang mungkin, ini takutnya kebablasan kayak tadi. Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan Tuhan lain selain dirinya? Ini kan kebablasan pertanyaan seperti ini. Dan ini tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena pertanyaannya yang salah. Kenapa salah? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada ilah lain selainnya. Tidak ada sekutu baginya. Allah itu punya sifat wahdaniyat, satu. Tidak mungkin ada sekutu. Ketika ada orang menanyakan, apakah Allah mungkin menciptakan Tuhan selain dirinya? Ini pertanyaannya yang salah. Ketika kita jawab tidak mungkin, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat qudrat. Ketika kita menjawab mungkin, berarti Allah Subhanahu wa taala punya sekutu nantinya. Dijawab mungkin salah, tidak mungkin juga salah. Kenapa? Karena pertanyaannya yang salah. Karena ta'aluknya sifat qudrat ini hanya kepada perkara yang mungkin saja. Paham ya? Pusing-pusing dikit gak apa-apa lah ya. Ada cerita dulu Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah seorang nabi penjahit, tukang jahit. Pada saat itu beliau sedang menenun pakaian, menenun kain. Tiba-tiba datang setan dengan wujud manusia. Setan ini bertanya, "Hai Nabiullah, apakah Allah mampu memasukkan dunia
alam semesta ini ke dalam telur, tanpa membesarkan telur dan tanpa mengecilkan dunia. Maka Nabi Idris pada saat itu sedang memegang jarum, ini tidak menjawab pertanyaan setan, tapi langsung dicolok oleh jarumnya. Dan artinya belum jelas. Dan itu terjawab pada zaman Syekh Ja'far As-Shadiq. Beliau adalah dari kalangan Ahlul Bait, ulama Ahlul Bait. Beliau ini punya murid. Kemudian muridnya ini ditanya oleh seorang jindik, orang kafir lah menurut kita. Ditanya, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu memasukkan dunia ke dalam telur tanpa membesarkan telur dan tanpa mengecilkan dunia? Maka muridnya Syekh Ja'far As-Shadiq ini bingung. Dicari berminggu-minggu, belum ketemu juga. Langsung tanya kepada gurunya, Syekh Ja'far As-Shadiq tadi. Maka Syekh Ja'far As-Shadiq menjawab, kamu bisa ngelihat ini meja? Bisa. Berarti meja ini masuk ke dalam mata kamu. Mata dengan meja besar mana? Besar meja. Bisa masuk dalam mata? Bisa. Kamu bisa melihat bor ini? Ini jawaban saya ya. Bisa. Bor dengan mata besar mana? Besar bor. Tapi bisa masuk dalam mata? Bisa. Kemudian gunung besar, mata kecil. Bisa nggak gunung masuk ke dalam mata? Bisa. Jadi Allah kuasa memasukkan alam semesta ini ke dalam mata, ke dalam telur. Jadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan iblis pada waktu itu kepada Nabi Idris alaihissalam. Dan baru ketahuan pada zaman Syekh Ja'far As-Shadiq. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu memasukkan alam semesta ke dalam telur tanpa membesarkan telur dan tanpa mengecilkan dunia. Allah mampu menghidupkan yang mati? Mampu. Apalagi hanya sekedar sakit. Bisa Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Allah mampu menghamilkan seorang laki-laki? Mampu. Ketika segala sesuatu tersebut ini mungkin, maka Allah mampu melakukannya. Tapi sifat kudrah Allah ini berhubungan dengan segala yang mungkin dan berkaitan dengan irodahnya Allah atau kehendaknya Allah. Mungkin laki-laki hamil, tapi tidak dikehendaki Allah, jadi tidak ada laki-laki yang hamil. Kalau Allah mau, Allah Subhanahu wa taala akan menghamilkan laki-laki. Paham ya? Sedangkan untuk sesuatu yang mustahil, ini tidak ada hubungannya dengan sifat kudrat. Seperti Allah punya tangan, Allah punya anak, Allah menciptakan Tuhan selain dirinya. Ini segala sesuatu yang mustahil kan? Ini tidak ada hubungannya apakah mampu atau tidak. Ini pertanyaannya yang salah ketika ditanyakan. Lalu ada berapa ta'aluknya sifat kudrat? Ada 3. Yang kalau saya jelaskan sekarang, ini akan pusing. Jadi silahkan dicerna dulu sifat kudratnya, sifat mustahilnya, dalilnya, dan juga ta'aluknya sifat kudrat berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin. Nanti penjelasannya akan saya bahas minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita semuanya, yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kesalahan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.